Ada kelompok 5 nggak di sini? Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 5 dengan saya Syekh Muhammad Gibran dengan NIM akhir 83. Saya Tasya Parahita dengan NIM akhir 128. Saya Elina Sianipar dengan NIM akhir 134. Saya Fadila Aulia Zulfa dengan NIM akhir 056. Saya Nabila Rizmayana dengan NIM akhir 125. Kami kelompok. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan membahas video penjelajahan gelombang kecepatan fase. Tujuan dari video gelombang ini yaitu 1. Menghitung dan mengukur kecepatan fase. Yang kedua, menunjukkan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi dan amplitude gangguan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kecepatan fase bergantung pada karakteristik medium. Yang keempat, membuat video presentasi atau tutorial tentang kegiatan dan landasan teorinya. Pengertian gelombang dan penjalaran gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang, yang berfungsi untuk mentransferkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa memindahkan materi secara permanen. Sedangkan penjalaran gelombang adalah suatu proses perambatan getaran atau gangguan tersebut ke seluruh bagian medium atau ruang, sehingga energi bisa tersebar ke titik lain. Contohnya, saat sebuah batu dijatuhkan ke kolam, riak air yang menjalar ke segala arah adalah bentuk gelombang, dan proses penyebaran riaknya itu disebut dengan penjalaran gelombang. Kecepatan fase. Pertama, ada pengertian. Kecepatan fase gelombang adalah kecepatan pergerakan suatu titik dengan fase konstan, misalnya puncak, lembah, atau titik nol di sepanjang ruang saat gelombang merambat. 2. Persamaan umum. Secara matematis, jika suatu gelombang sinusoidal dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini, di mana A adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, W adalah frekuensi sudut, dan P adalah fase awal. 3. Rumus kecepatan fase. Dalam gelombang, titik-titik tertentu seperti puncak dan lembah memiliki fase yang sama meski posisinya berubah seiring waktu. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Selain itu, dengan mengetahui bahwa frekuensi sudut W dapat ditulis sebagai W-2 PF dan bilangan gelombang K sama dengan 2 pi per lambda, dengan F adalah frekuensi dalam Hertz dan lambda adalah panjang gelombang. Kita bisa menyederhanakan rumus tersebut menjadi Vp sama dengan frekuensi dikali lambda. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tali karet, selang, kabel, meteran, stopwatch, dan alat tulis.
Dari video yang sudah dijelaskan, kami mencoba untuk mensimulasikan gelombang pada software PET. Pada software ini, kita dapat mengatur frekuensi dan amplitudonya, sehingga gelombang yang tercipta dapat tervisualisasi dengan lebih mudah dipahami. Dari kecepatan fase pada gelombang dapat disimpulkan, yang pertama, kecepatan fase gelombang dapat diukur dengan menentukan panjang gelombang dan periode atau frekuensi dari gelombang berjalan, lalu menggunakan rumus Vp sama dengan frekuensi kali lambda. Kedua, dari hasil pengamatan simulasi, kecepatan fase tetap konstan meskipun frekuensi dan amplitude diubah. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi maupun amplitude gangguan, melainkan hanya pada karakteristik medium tempat gelombang merambat. Ketiga, ketika medium diganti, misalnya dari medium A ke medium B, tampak bahwa panjang gelombang berubah walaupun frekuensi dijaga tetap. Karena Vp sama dengan frekuensi kali lambda, maka kecepatan fase pun ikut berubah, yang menegaskan bahwa kecepatan fase bergantung pada sifat medium seperti kerapatan dan kekakuan. Yang keempat, dari seluruh video yang sudah kelompok kami buat, dapat disimpulkan yaitu, pertama, kecepatan fase adalah ciri khas dari hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan sifat medium. Kedua, amplitude tidak mempengaruhi kecepatan fase, karena hanya mempengaruhi energi, bukan laju lambat. Ketiga, frekuensi pun tidak mempengaruhi kecepatan fase, selama mediumnya sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.